Oke, itu videonya yang kita featuring dari CIB Niaga. Pak Hence sudah standby? Mungkin share screen-nya tolong di stop. Nah, oke. Pak Hence, sehat terus ya? Semangat terus. Oke, Pak, saya mau to the point aja. Tapi cuma sebelumnya saya mau invite juga Bapak di ini di apa Instagram Live kalau udah siap mungkin. Em, sudah ada? Kalau nggak tolong di request ke saya soal banyak nih udah attendance-nya. Pak, jadi mungkin sambil paralel saya mau tanya juga ke Pak Hence. Ini kan yang dibilang tadi kayak di sesinya Pak Alim itu ada banyak anggapan orang bahwa sekarang properti lagi sulit gitu kan ya, tapi ternyata enggak kok. Nah, itu kan dari sisi properti, dari sisi pemain propertinya langsung. Ini saya pengen dengar dari Pak Angel, kalau dari sisi perbankan, COVID-19 itu ada dampak khusus nggak langsung terhadap KPR atau KPA gitu, Pak? Oke, terima kasih Pak Rifat. Ya, Sama rekan-rekan yang ikut dalam IG Live ataupun webinar hari ini. Saya kasih gambaran pertama dulu ya. Artinya gini, kalau kita lihat secara perbankan overall, yang harus kita lihat pertama sebelum kita masuk bahwa orang itu memiliki kemampuan, ada dampak terhadap kredit adalah saving dulu kita bicara. Saving. Saving kalau kita lihat di CMB sendiri, kalau kita lihat pertumbuhan year on year, Maret tahun lalu sampai Maret tahun 2020 itu masih tumbuh loh, 6,3%. Artinya, yang kita lihat dari absolute amount yang 190 triliun menjadi 202 triliun. Artinya apa? Ini kita lihat sebenarnya kalau kita bandingkan dengan tahun 98 beda sekali dengan kondisi COVID sekarang. Artinya apa? Orang-orang sekarang itu masih memiliki tabungan. Mereka masih nyimpan uang. Tabungan di rata-rata di setiap bank itu tumbuh. Ya, data LPS menunjukkan tabungan 5 miliar kartu itu tumbuh 9% pada waktu Q1. Sementara kalau kita lihat di bank saya sendiri kan saya bilang tadi 6,3. Nah, kita akan lihat dengan kondisi seperti ini seharusnya berarti kalau kita lihat masih banyak, masih cukup tinggi kemampuan membeli. Karena kemampuan membeli itu tercermin dari apa? Simpanan. Kalau saya sebagai orang bank. Kalau semakin simpanan itu menurun, berarti daya beli masyarakat atau kemampuan beli masyarakat itu menurun. Nah, dengan adanya COVID ini, kalau kita lihat dikaitkan dengan kredit untuk KPR sendiri, pembelian properti, gini, saya lihat dalam Q1 untuk Siambena Niaga sendiri itu tumbuh sekitar 11,6. Kita bisa mencairkan Q1 Januari sampai Maret tahun ini 2,1 triliun. Artinya tumbuh dari year on year itu 11,6%, cukup tinggi, double digit. Saya pikir Bank Siambena Niaga salah satu yang cukup agresif dan cukup tinggi pertumbuhan di Q1. Nah, kalau kita lihat pengaruh COVID udah mulai terasa sejak kapan? Saya lihat nanti kita akan lihat di Q2. Kita mulai melandai pada waktu April. April itu biasanya saya rata-rata itu dalam Q1 itu hampir 600 miliar per bulan ya. Kalau kita ini 600 sampai 700. Karena kita bisa cair 2,1 triliun. Nah, Maret ini kita mulai melandai turun ke 405 miliar pencairannya. Ini kenapa? Saya lihat memang bukan orang nggak ada uang untuk membeli properti, tapi mereka itu lebih wait and see. Karena gini, dengan adanya dana yang disimpan di dalam tabungan dan pertumbuhan yang cukup tinggi 6,3%, ini kita orang masih tunggu. Tapi gini, yang saya lihat ada satu klaster yang artinya orang-orang yang memang memiliki duit lebih yang nggak terpengaruh dengan COVID. Nah, orang-orang ini klaster ini berkisar 20%. Yang notabene mereka-mereka ini seharusnya yang kita lihat kan beberapa developer mungkin di tempat Sinar Mas kemarin dengan program yang baru apa Move and Quick ini mereka bisa jual kalau nggak salah 120 miliar dalam waktu mungkin 1 bulan. Artinya saya melihat gini, ada peluang yang orang manfaatkan dengan adanya diskon-diskon yang ditawarkan oleh seperti pengembang seperti Sinarmas. Nah, ini bagi orang-orang yang memiliki duit ini, saya pikir mereka ini yang tetap membeli sampai sekarang. Tapi kita juga melihat pengajuan kredit bukan hanya pengusaha yang mengajukan sekarang ini. Ada juga kelompok yang namanya pekerja, artinya karyawan.
karyawan ini sebenarnya ada yang terdampak benar COVID yang sampai di PHK, tapi ada juga yang sebenarnya market-market tertentu yang masih tumbuh, malah booming di saat yang bekerja, contohnya di industri seperti digital, farmasi. Nah, mereka yang masih punya duit ini kecenderungan untuk membeli. Tapi kalau kita lihat memang tren sekarang untuk Q2, saya yakin akan ada perlambatan dalam hal pengambilan kredit, khususnya untuk mortgage. Itu yang saya bisa kasih gambaran, Pak Irfan. Oke, terima kasih Pak Henge. Luar biasa ya, di kuartal 1 aja 2,1 triliun ya. Jadi memang benar, kalau di luar dari kondisi COVID sebenarnya, saya juga udah perhatiin, di industri properti sebenarnya lagi bagus-bagus ya kemarin di kuartal 1. Tiba-tiba ketemu COVID. Nah ini yang situasi yang tiba-tiba melambat begini jadi bikin banyak orang down. Padahal sebenarnya kondisinya nggak begitu, cuman karena COVID aja, tapi sebenarnya orang-orang yang memang pegang dana, yang memang punya keinginan, demand itu masih ada. Cuma sekarang lebih hati-hati seperti kata Pak Hence tadi. Saya prioritasnya, skala prioritasnya dipilih gitu kan, mana duluan ya yang mesti diprioritaskan. Oke. So jadi kalau misalnya di Bapak kan ada lihat dua macam nih kalau di CMB Niaga. Ada sektor yang primary, ada yang secondary gitu Pak ya. Ada kelihatan nggak, ada datanya nggak bahwa dampak dari COVID ini langsung kena dulu tuh di primary atau secondary atau barengan di dua-duanya atau kayak gimana Pak? Oke, sebagai gambaran gini, portfolio kita sebenarnya dari saya udah punya portfolio pertumbuhan saya bilang tadi ya 11,6. Jadi kalau kita lihat year on year itu dari Maret ke Maret tahun sekarang dibandingkan Maret tahun lalu 31 triliun, kita tumbuh menjadi 34,6, 11,6. Nah, komposisinya itu sebenarnya kita lihat adalah hampir 60% itu secondary. 40% adalah primary market. Kalau kita berbicara tren sekarang ini, sebenarnya gini, saya kan banyak ngobrol. Pak Irfan juga sebenarnya di sisi broker juga yang menjual bisa rumah baru, rumah second ya. Saya pikir gini, semua sama penurunannya. Kalau saya lihat ada penurunan sekitar 40% di secondary, primary pun begitu. Tercermin dengan apa? Sama juga di saya itu waktu bulan-bulan April kemarin, baik secondary maupun primary terjadi penurunan signifikan 40%, kurang lebih sama. Tapi gini, dalam hal tertentu saya bedah lebih tajam lagi adalah kita lihat perumahan tertentu, contohnya kayak Sinarmas. Saya pikir sih justru sekarang saya lagi panen nih booking yang di delivery dari Sinarmas, apalagi yang segmen kelas menengah atas. Contohnya mereka punya produk yang seperti Navapak ya, yang harga rumah sekarang ini saya kemarin akan cair di bulan ini hampir 35 miliar. Yang penjualannya, pembeliannya itu average harganya kalau nggak salah 7 sampai 8 miliar. Nah itu saya lihat. Tapi memang kalau kita lihat untuk primary market yang harga rumah 1 miliar ke atas, apalagi harga 400 sampai 500 juta, ini kecenderung cukup penjualan cukup turun. Tapi nggak semuanya. Saya bilang sih nggak semuanya, dalam arti apa? Ada properti tertentu atau developer tertentu masih menjual cukup agresif. Saya nggak usah sebut di sini. Ada satu developer yang harga rumah 300-400 juta, dia bisa jual dalam satu bulan 40-50 miliar dalam satu bulan loh. Average ticket size-nya mungkin cuma sekitar 300. Dan saya bilang, justru saya lihat gini, khusus teman-teman yang berkecimpung dalam bidang broker properti, dalam kondisi seperti sekarang paling diuntungkan justru yang jualin rumah second, betul nggak? Pada waktu kondisi sekarang, demand orang untuk membutuhkan duit untuk menjual rumah itu sangat banyak. Karena dia butuh duit. Nah, lari kemana? Pasti agent properti. Itu yang saya lihat. Sama dengan teman-teman dari developer juga yang ingin menjual rumah baru. Salah satu channel yang akan jual melalui apa? Agent properti juga. Saya pikir penurunan ada di kedua sektor ini, tapi peluang justru ada terutama untuk agent properti. Dan bagi saya, Bang, justru kenapa saya selalu ikut di webinar seperti ini, saya mengajak teman-teman agent properti untuk bekerja sama. Karena bagi kita, CMB Niaga itu nggak pernah stop loh kredit itu. Kita malah lebih agresif. Malah kalau mau tanya produk kita, palu gada, apa lu minta gua ada. Sangat seksi produk kita. Kita range produk sangat banyak. Itu kira-kira, Pak Irfan. Ya. Oke, tuh ya. Jadi property people di luar sana, teman-teman yang agent properti terutama jangan kecil hati. Bener kok seperti kata Pak Hence ya tadi. Produk-produk tuh di luar sana lagi bagus-bagusnya, harga lagi banyak yang bersahabat harganya, dan pencairan juga nggak berhenti terus-terusan kok. Yang di level atas malah tambah-tambah banyak tadi kan kata Pak Hence, gitu ya Pak. Tapi
tapi tadi Bapak ada sounding bahwa memang di level yang menengah ke bawah itu langsung kelihatan ada dampaknya ya secara general. Walaupun special cases ada yang tetap bagus. Tapi untuk menghadapi ini wajar sih karena ada terjadi perampingan, ada yang kena layoff kan, PHK segala macam. So kalangan menengah atau menengah ke bawah memang akhirnya jadi ekstra hati-hati dari sisi spendingnya. Dan kalau sudah terlanjur ada pinjaman di CIMB Niaga, apakah memang ada policy tertentu mengenai restrukturisasi, Pak? Soalnya kan kita juga nggak mau lihat banyak orang akhirnya asetnya lepas atau rumah yang dia tinggali lepas. Apa memang ada kebijakan restrukturisasi dalam berkaitan sama COVID ini, Pak? Oke, kita lihat kan sebenarnya pemerintah udah mengeluarkan suatu, dari OJK sendiri udah mengeluarkan suatu kebijakan untuk membantu masyarakat yang terdampak atau customer yang terdampak COVID ini sendiri. Dan jelas kita sebagai bank buku 4 selalu menunjang program pemerintah, apalagi dalam hal berkaitan untuk memberikan servis yang terbaik buat customer, khususnya customer kita. Dan kita udah melakukan itu restrukturisasi dan udah mulai berjalan, Pak. Jadi restruktur ini pengertiannya bukan tidak bayar sama sekali. Ibu bapak yang dengar di sini, bukan tidak bayar sama sekali pokok dan bunga. Cuman ada namanya payment holiday, penundaan pembayaran. Jadi program kita ada bermacam-macam. Jadi salah satunya kalau customer kita yang terdampak ya nggak semuanya kita kasih, karena sesuai dengan ketentuan kita wajib menilai juga. Karena kadang-kadang ada penumpang gelap yang akan menggunakan manfaat dari ketentuan ini. Tapi yang terdampak kita menawarkan berbagai program. Salah satunya kita memperpanjang jangka waktunya jika dia benar-benar udah susah. Yang kedua adalah kita menunda pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan customer kita tidak perlu membayar. Nanti bulan ke-7 dan seterusnya baru dia membayar penundaan dari pembayaran bunga selama 6 bulan. Bunga dan pokok. Atau dia hanya, kita sebut grace period. Dia hanya membayar bunga dulu, nanti bulan ke-7 baru dia misalnya membayar pokok. Ini program-program yang kita tawarkan sampai saat ini. Jadi Pak Irfan atau teman-teman yang dengar saat ini, yang menjadi nasabah kita sangat membantu sepanjang dia memang terdampak COVID. Jadi prinsip kita adalah CIMB Niaga itu selalu mengutamakan nasabah kita. Apalagi dia yang dalam kondisi seperti ini mengalami kesusahan, kita juga harus membantu dia agar supaya finansial mereka itu sehat. Finansial sehat, satu cara adalah restruktur. Yang kedua, saya mungkin tambahin aja Pak Irfan di sini. Yang kedua, finansial kita supaya sehat, saya ajarkan namanya transfer balance. Teman-teman yang dengar di sini, yang memiliki contohnya kredit di bank lain, kalau bunga mereka teman-teman at least 11,75, 13% floating, kita menawarkan transfer balance. Pindahkan ke CIMB Niaga. Wong kita sekarang itu fix 5 tahun, contohnya itu bisa kita tawarkan 6,65. Kalau teman-teman yang lagi dengar itu di bank lain itu sekitar 13 atau 11,75% pindahkan ke saya, artinya kita menghemat hampir 5% loh. Saya udah hitung simulasi 1 tahun kalau pinjaman kita 1 miliar, kalau kita pindahkan ke kita coba 6,65 dari 11%-an, artinya kita menghemat itu hampir 150 juta loh bayar bunga. Ibu bapak sekalian, bayangkan kalau kita punya pinjaman 5 miliar, setahun itu kita bisa menghemat 500 juta dengan bunga ini. Ya, itu kira-kira finansial yang saya tawarkan. Yang berikutnya adalah saya bilang, supaya kita finansial kita sehat sekarang ini pintar-pintar. Karena kita mau membeli properti itu adalah apa? Cari properti yang bagus. Contohnya di Sinar Mas, ada yang sekarang ready score, nggak usah beli gambar, datang aja langsung lihat jelas. Tembok itu retak apa enggak, kualifikasi bangunan udah jelas apa, dan cari apa? Bunga yang termurah. Simple aja. Apalagi Pak Alim tadi bilang, mereka juga ada subsidi mengenai DP, ada diskon mengenai harga. Nah, saya bilang, ya itu untuk kesehatan finansial kita harus lebih pintar dalam kondisi COVID ini. Itu Pak Rifan yang kita tawarkan. Oke, terima kasih nih Pak Hence. Saya tahu waktunya Bapak udah tight banget, batas banget. Ada beberapa pertanyaan, cuma nanti kita simpan aja. Mungkin nanti tim Bapak yang masih standby di sini akan bantu jawabin. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Hence. Jangan bosan nanti kalau kita undang lagi ya. Oke, selamat beraktivitas hari ini Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rifan, terima kasih semuanya. Oke ya, Property People, kita lanjutin ke sesi